Oke guys, tibalah kita di bagian akhir pembahasan soal Matematika SSUITB tahun 2025. Kita akan mulai bahas dari nomor 48 sampai dengan nomor 50. Nah, untuk nomor 48 ini ada sebuah limas segi 4 dengan tinggi 6, alas persegi dan 4 sisi yang lain itu berbentuk segitiga sama kaki ya, yang kongruen ya. Tentunya kalau alasnya persegi, berarti untuk limas segi 4 yang beraturan harusnya memang untuk sisi-sisi segitiganya tentunya dia kongruen ya, atau bentuknya sama. L menyatakan luas permukaan limas dan V menyatakan volume limas. Maka hubungan antara L dan V bagaimana? Nah, kita harus menghubungkan ya antara fungsi luas dan fungsi volume. Nah, kita lihat di sini ada limas ya, segi 4, alas persegi ya. Nah, di sini kan tingginya ya sudah dikasih tahu. Nah, untuk membuat tingginya posisinya ada di mana, terlebih dahulu kita cari perpotongan diagonalnya dulu ya. Diagonal alas. Nah, kemudian dari perpotongan itu kita tarik ke puncaknya si limas. Nah, dapatlah yang namanya tinggi ya, guys. Nah, ini tingginya nih. Nah, tingginya 6 ya. Nah, sekarang kalau volume ya, untuk volume limas itu kan rumusnya sepertiga luas alas ya dikalikan sama tinggi ya, guys. Nah, alasnya berbentuk persegi, kita misalkan aja X. Di sini juga X. Berarti sepertiga X kuadrat kali T ya, guys. Nah, oh ya, tingginya sudah diketahui ya, 6 ya. Jadi kita langsung masukkan saja 6. Nah, berarti V-nya itu kita peroleh 2X kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari luas ya, luas permukaan limas itu kan berarti ada luas persegi ya, luas alas ditambah 4 kali luas segitiga sama kaki ya, karena kan luas sisi-sisi tegaknya ini ya ada 4. Nah, sekarang luas perseginya berarti kan X kuadrat ya, guys, ditambah 4 kali luas segitiga itu kan setengah. Alasnya nih untuk segitiga sama kaki kita bisa lihat yang di samping aja nih biar gampang ya, segitiga ini. Nah, berarti kan alasnya X ya. Nah, sementara tingginya ini kita belum tahu nih, guys, jadi harus dicari tahu dulu ya. Caranya buat garis dari sini ke tengah-tengah ya, kali ini kan sama kaki ya. Nah, nanti kalian bisa dapat tingginya menggunakan ini, guys ya. Nah, menggunakan ini. Nah, ini siku-siku ya. Berarti dari pusat katakanlah ini O ya ke sana itu kan berarti setengahnya X ya, guys. Nah, ini setengah X. Berarti untuk tinggi yang di luar sini, ini tinggi yang ini kakak hapus saja ya. Terus 6 aja ya biar kalian gak rancu. Ini 6. Nah, tinggi yang di kanan ini kita harus cari menggunakan Pitagoras ya. Berarti T yang ini itu sama dengan akar ya, setengah X dikuadratkan ditambah 6 kuadrat. Gitu ya, guys. Atau sama aja seperempat X kuadrat tambah 36. Nah, sekarang kita masukkan jadinya X kuadrat tambah 2X kali T-nya itu akar ya, seperempat X kuadrat ditambah dengan 36. Nah, sekarang kita amati bagaimana hubungan antara fungsi volume dengan fungsi L. Nah, keduanya ini sama-sama dihubungkan dengan variabel X ya. Tentunya kalau kita perhatikan bentuk permintaan soalnya, ini kan L sama dengan ya, dia maunya dalam V. Berarti kita harus mengganti nih si X ya, atau X kuadrat ini dalam V.
Berarti kita bisa peroleh X kuadrat dulu ya. Kalau X kuadrat berarti kan V per 2. Kalau X-nya saja berarti akar ya, V per 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk luasnya berarti, nah X kuadrat kita ganti V per 2. Kalau X Kak diganti ya sama akar V per 2. Itu ya guys. Dikali akar lagi ya. 1/4 X kuadrat tambah 36. Nah, ini sudah sesuai bentuknya. Jadi V per 2 berarti nanti P-nya nih kelihatannya 2 ya. Tapi yang ini harus disatukan ya guys. Nah, berarti ini kita bertahap deh ya. 2-nya kita masukkan ke dalam, nanti jadinya 4 kali V per 2. Kali lagi akar 1/4 X kuadrat tambah 36 ya. Nah, berarti nanti V per 2 ditambah akar 2V. Kalau akar kali akar bisa langsung kita gabung ya. Oh sorry, ini X kuadratnya harusnya kita ganti sekalian ya guys. Kita ganti sekalian ya. Kita ganti aja semua dalam V sekalian ya. X kuadrat tadi V per 2 plus 36 ya. Berarti ini bagian bawahnya itu jadinya 1/8 ya. 1/8 V ditambah dengan 36. Oke, berarti ini akar 4V per 2 jadinya 2V ya. 2V dikalikan sama 1/8V plus 36. Tuh guys. Berarti ini hasilnya nanti adalah V per 2 ditambah akar ya. Berarti ini kalau kaliin jadinya V kuadrat per 4 ya kan. Ditambah dengan 72V. Ini ya guys. Nah, jadi kita simpulkan L-nya itu V per 2 ditambah akar ya. Ini berarti 4 kan sama aja 2 kuadrat ya guys. 2 kuadrat ditambah 72V. Sehingga kita bisa mendapatkan dengan pasti ya nilai P-nya itu nanti 2. Sementara Q di sini adalah koefisien V ya, berarti Q-nya itu adalah 72. Maka nilai P ditambah Q berarti hasilnya adalah 74. Itu untuk yang nomor 48. Nah, berikutnya nomor 49 ya guys. Nah, ini mungkin salah satu soal yang tersulit ya dari soal tahun 2025. Nah, bagaimana cara mencari nilai K ya? Di sini integralnya saja udah nggak biasa ya guys. Nah, tetapi kalau kita lihat di bagian bawah, ini kan ada X-1 dipangkatkan 3. Yang mana kalau kita jabarkan ya si X-1 pangkat 3 menggunakan segitiga Pascal misalnya, nanti kalian akan dapat seperti ini. X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3X min 1. Jadi yang kalau pangkat 3 kan 1, 3, 3, 1 ya. Jadi kalau misalkan dia min nanti selang-seling plus min kayak gitu. Nah, sepertinya bentuk yang atas ini ada kemiripan dengan bentuk yang bawah. Terlebih dengan kalau misalkan kalian jabarkan ini ya, 3 plus K kali X, ini kan kalau dikalikan jadinya 3X ditambah KX. Gitu ya guys. Nah, jadi bentuk ini kita bisa tulis lagi ya. Jadi integral 3 per 2 sampai 2. X pangkat 3 min 3X kuadrat. Kita bisa tulis ya 3X. Karena dia biar sama dengan yang di bawah itu adalah harus dikasih min 1. Nah, kakak kelompokkan ya. Kemudian masih ada KX Kak. Oke, kita tulis KX. Kemudian di belakang ada min K. Ya, kakak dekatkan sama ini. Nah, kan tadi kakak nambahin min 1 nih ya.
biar sesuai dengan soal awal kan di sini ada plus 10. Berarti kalian harus tambah dengan 11, guys. Nah, ini nanti kita bagi dengan X min 1 pangkat 3 ya masing-masing. Ini juga kakak bagi dengan X min 1 pangkat 3, ini pun sama. Ini biar nggak kepanjangan ya, kakak singkat. Sehingga karena ini bentuknya sama, kalau dibagi berarti hasilnya 1 ya guys. Batasnya masih sama nih, berarti 1. Nah, kalau ini mungkin kita bisa keluarkan K-nya dulu ya. Berarti nanti K dalam kurung X min 1 dibagi sama X min 1 pangkat 3 ya. Kemudian ini yang 11 per X min 1 pangkat 3 bisa kita langsung naikkan saja. Jadinya X min 1 pangkat min 3. Oke, ini hasilnya sudah diketahui ya, sama dengan 5 ya guys. Nah, ini berarti jadi 3/2 sampai 2 ya. 1 ditambah K, ini kalau naik jadinya X min 1 pangkat min 2. Kemudian ini ada 11 X min 1 pangkat min 3. Nah, kalian bisa integralkan sekarang. Nah, ini kan sudah sederhana ya, integralnya 1 berarti ya X ya. Kemudian integral X min 1 pangkat min 2 berarti nanti pangkatnya jadi min 1 ya. Kemudian dibagi min 1 atau langsung kakak tulis jadi min K ya guys. Min K. Kemudian X min 1-nya pangkat min 1. Terus yang ini kalau yang 11 kali X min 1 pangkat min 3 berarti pangkatnya nanti kalau ditambah 1 jadi min 2. Min 2 jadi pembagi, jadinya min 11/2 ya. X min 1 pangkat min 2. Nah, karena ada batasnya kita pindahin ke belakang ya. Nantinya kita masukkan ya guys. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan ke masing-masing sukunya ya, langsung atas yang dikurang yang bawah ya. Berarti kalau dimasukkan 2 ke bagian X ya berarti 2. Nanti dikurang, kalau masukkan 3/2 ya dikurang 3/2. Kemudian untuk yang ini K kali, nah kalau 2 dimasukkan ke X min 1 pangkat min 1, 2 kurang 1, 1 ya. 1 dipangkatkan min 1 tetap 1, dikurang ya. Kalau 3/2 dikurang 1 kan setengah Kak. Setengah pangkat min 1 hasilnya 2 ya. Berarti ini 2 dikurangnya. Kemudian 11/2. Sekarang kalau dimasukkan 2 tadi hasilnya 1 ya. 1 dikurang. Kalau 3/2 Kak. 3/2 dikurang 1 setengah. Nah setengah kalau pangkat min 2 berarti kan ini kan sama kayak 2 pangkat min 1 pangkat min 2. Berarti hasilnya 2 pangkat 2 alias 4 ya guys. Berarti nanti ini dikurangnya sama 4 untuk ke bagian yang ini ya. Nah, ini hasilnya sama dengan 5. Nah, kita teruskan di sini ya, biar space-nya muat. Jadi 2 dikurang 3/2 itu setengah. Ya, kemudian ini kan 1 kurang 2 min 1 kali K jadinya plus K dong, ya kan? Kemudian yang ini jadi 1 kurang 4 kan min 3. Min 3 kali min 11 jadinya plus 33/2. Ya, ini sama dengannya 5 guys. Nah, berarti K ditambah 34/2 sama dengan 5. K ditambah 17 ya guys. Sama dengan 5 ya. K-nya sendiri kita dapat minus 12. Itu ya. Oke, hasilnya min 12 guys. Nah, soal yang terakhir. Ada parabola menyinggung garis. Oke, ini kalau menyinggung mungkin kita sudah sering mendengar ya. Menyinggung, memotong, tidak memotong ya kan. Kalau menyinggung syaratnya harus diskriminannya harus 0 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai K ya, untuk mencari diskriminan ya, kalian harus samakan dulu ya.
antara parabola dengan garisnya. Berarti kan 8x kuadrat ditambah K sama dengan 32x ya. Berarti 8x kuadrat min 32x ditambah K sama dengan 0. Barulah kita pakai D sama dengan 0. Ingat ya, rumus D itu B kuadrat kurang 4AC ya. Jangan sampai lupa nih. Nah, berarti B-nya minus 32 kuadrat min 4A-nya 8, C-nya K ya guys. Sama dengan 0 ya. Berarti kan ini kan min kalau dikuadratin jadinya plus ya. 32 kuadrat malas ngitungnya Kak. Ya udah 32 kuadrat aja. Karena kebetulan 4 kali 8 itu 32 ya. Langsung kita pindahin ke kanan ya. Jadi 32K. 32-nya bisa kita coret, maka kita dapat nilai K-nya adalah 32. Nah, begitu kira-kira teman-teman untuk pembahasan soal asli SSU ITB tahun 2025 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi SSU ITB di tahun 2026 ini. Nah, masih ada video berikutnya ya, yaitu kita akan bahas mengenai pembahasan soal asli IUP ya, ITB tahun 2026, Inteks 1 ya. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa soalnya bisa relevan nanti dengan soal SSU ITB yang 2026. So, kalian harus tetap ikuti ya video kakak berikutnya. Jangan lupa klik notifikasi dan subscribe channel YouTube Jalur Pintar Matematika. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.